warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi nih bersama saya Angelika Marlensi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman semua sudah sering bukan mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia yang dapat dilihat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Kata Bhinneka Tunggal Ika dapat pula dimaknai bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku dan bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhan itu merupakan suatu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Ada beberapa bentuk sih keberagaman di Indonesia ini. Nah, ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman seni dan budaya, dan keberagaman bahasa, dan lain sebagainya. Yang pertama, keragaman suku. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa seperti suku Toraja, Bali, Lombok, Ambon, Irian Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan sebagainya. Yang kedua, keberagaman religi atau agama. Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Yang ketiga, keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beraneka ragam menghasilkan seni dan budaya, baik itu dalam seni sastra ataupun seni tari. Yang keempat, keberagaman bahasa daerah. Masing-masing provinsi menghasilkan keberagaman bahasa, seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, Sumba, dan lain-lain. Yang kelima, kuliner. Kuliner Indonesia sangat beragam dan lezat. Setiap wilayah memiliki masakan khasnya sendiri. Misalnya, Bengkulu itu sendiri memiliki makanan khas, yaitu pendap. Yang keenam, pakaian adat. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat atau busana tradisional yang unik. Contohnya, kebaya, batik, songket, dan sarong adalah pakaian adat yang populer di berbagai daerah. Yang ketujuh, seni dan musik. Seni tradisional seperti wayang kulit, batik, seni ukir, dan seni lukis memiliki tempat penting dalam budaya Indonesia. Musik tradisional seperti gamelan juga merupakan bagian integral dari acara-acara adat. Yang kedelapan, kearifan lokal. Kearifan lokal dan tradisi adat seperti sistem gotong royong, musyawarah, dan peraturan adat masih dihormati dan diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana sih cara membangun keharmonisan dalam keberagaman dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika? Membangun keharmonisan dalam keragaman adalah prinsip penting dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan nasional Indonesia yang diterjemahkan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu. Konsep ini mendorong kerukunan, toleransi, saling menghormati, dan kerjasama di antara berbagai kelompok etnis, agama, budaya, dan latar belakang lainnya. Beri beberapa contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keragaman agama. Di Indonesia terdapat berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama lainnya. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika di sini berarti warga negara Indonesia beragama apapun dapat hidup berdampingan dalam harmoni, menghormati perbedaan agama satu sama lain, dan bahkan merayakan hari-hari agama yang berbeda secara bersama-sama. Yang kedua, budaya dan tradisi. Setiap suku di Indonesia memiliki budaya, tradisi, dan bahasa mereka sendiri. Masyarakat Indonesia merayakan keragaman ini dengan mengadakan festival budaya dan acara-acara lokal yang menggabungkan berbagai aspek budaya Indonesia. Misalnya, tari saman dari Aceh, batik dari Jawa, dan Toraja dari Sulawesi. Yang ketiga, kerjasama dalam kegiatan sosial. Bhinneka Tunggal Ika juga tercermin dalam kerjasama masyarakat dalam kegiatan sosial. Berbagai kelompok masyarakat dapat bersatu untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti dalam program-program amal, bantuan bencana alam, dan proyek-proyek kemanusiaan. Yang keempat, pendidikan. Di lingkungan pendidikan, Bhinneka Tunggal Ika dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa kurikulum dan lingkungan sekolah menghormati dan mengakomodasi beragam latar belakang siswa.
Ini juga dapat mencakup pembelajaran tentang beragam budaya dan agama di Indonesia. Yang kelima, media dan komunikasi. Media sosial dan media lainnya dapat memainkan peran penting dalam mendukung Bhinneka Tunggal Ika dengan menghindari menyebarkan konten yang bersifat diskriminatif atau provokatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Yang keenam, kepemimpinan. Pemimpin dan pemerintah di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan kerukunan, menghormati hak-hak setiap warga negara, dan memastikan perlindungan hukum bagi semua. Nah, itulah penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.